Bahasan utama dari tes yang dilakukan Ducati selama beberapa hari terakhir ini memang soal dilema pemilihan mesin motor. Mesin baru yang disiapkan untuk Desmos edisi GP25 ternyata memiliki banyak kekurangan hingga akhirnya dikesampingkan. Ducati pun menentukan bahwa mesin lama Desmos edisi GP24 akan mereka gunakan selama 2 musim ke depan. Pembalap tim Ducati Lenovo Pecco Bagnaia mengungkapkan kebohongannya usai berakhirnya tes pramusim MotoGP 2025. Kebohongan yang dimaksud adalah soal pemilihan versi mesin yang akan dipakai Ducati bersama Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di MotoGP 2025. Jadi, Bagnaia sejak awal sudah merasa bahwa mesin baru GP25 tidak memiliki potensi lebih dari pendahulunya GP24. Namun, juara MotoGP 2 kali itu lebih memilih diam dan berbohong bahwa mesin itu bagus dan memiliki potensi untuk kompetitif. Hal itu dilakukannya untuk menghormati para insinyur yang sudah bekerja keras selama setahun terakhir untuk mengembangkan mesin baru tersebut. Pada akhirnya, manajer tim Ducati Lenovo, David Ardosi sendiri yang mengatakan kepada media bahwa mesin baru yang disiapkan tidak jadi dipakai. Bagnaia pun lega Ducati lebih memilih bertahan dengan mesin lamanya dibandingkan memaksakan memakai mesin baru yang berisiko ke depannya. Di sisi lain, Bagnaia sadar bahwa bertahan dengan versi 2024 berarti memungkinkan rival untuk mencoba mengejar. Joan Mir dan Marini silih berganti membuat Honda tersenyum setelah apa yang mereka tampilkan pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Buriram, Thailand 12 hingga 13 Februari kemarin. Diawali Marini yang sempat menembus 4 besar, lalu giliran Mir di hari kedua yang berhasil menutup aksi pengujiannya dengan menempati posisi ke-6. Mir bahkan mencatatkan lap terbaik dengan 1 menit 29,339 detik. Sungguh, itu adalah sebuah hasil yang tidak mengkhianati usaha. Mengingat Honda memang telah menggelar tes priva di Buriram pada Januari awal tahun ini. Mir menyadari ada beberapa titik lemah Honda yang masih jadi evaluasi mereka, seperti mesin yang menjadi paling lambat di lintasan lurus. Namun, kehadiran Alex Espargaro hingga Takaki Nakagami yang kini masuk tim tes rider Honda sangat mencerahkan tim berlogo sayap tunggal tersebut. Sementara itu, Luca Marini juga menegaskan bahwa paket motor RC23 V 2025 ini tidak akan dibongkar-bongkar lagi sampai paruh musim MotoGP 2025. Artinya yang mereka uji selama tes pramusim, dari fitur, setting, dan semuanya akan tetap sama digunakan pada balapan reguler. Alex Rins dari Monster Yamaha menempati posisi ke-17 dalam catatan waktu gabungan uji coba MotoGP di Buriram. Namun hasil tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja sebenarnya. Meskipun tertinggal 1,2 detik dari pembalap tercepat dan 0,5 detik dari rekan setimnya Fabio Quartararo, Rins merasa lebih nyaman dalam hal race pace dibandingkan dengan time attack. Peningkatan terbaru pada motor Yamaha memberikan dampak positif terutama dalam aspek pengereman, yang juga meningkatkan performa saat keluar tikungan. Selama pengujian di Sepang dan Buriram, berbagai komponen baru telah dicoba, dan sebagian besar kini digunakan sebagai bagian dari motor utama. Dengan perubahan tersebut, motor menjadi lebih nyaman dikendarai dan mengurangi kesalahan yang terjadi dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun merasa lebih siap menghadapi musim balap, masih terdapat tantangan dalam mencatatkan waktu putaran cepat. Rins belum mampu menembus catatan waktu di bawah 1 menit 30 detik, yang menjadi salah satu area yang perlu diperbaiki menjelang akhir pekan balapan. Peningkatan terbesar yang dirasakan terdapat pada sektor pengereman. Motor kini lebih mudah dikendalikan saat melakukan deselerasi, terutama dalam pengereman lurus yang sebelumnya menjadi kendala akibat terangkatnya bagian belakang motor. Dengan pengereman yang lebih baik, kontrol saat memasuki tikungan juga meningkat, yang berdampak langsung pada akselerasi saat keluar dari tikungan. Meskipun demikian, Rins merasa masih terdapat kekurangan dalam hal kecepatan puncak yang menyebabkan kesulitan saat mencoba menyalip lawan di lintasan lurus, terutama ketika berada dalam slipstream. Berbeda dengan pabrikan Eropa yang harus membekukan desain mesin mereka selama 2 tahun ke depan sebelum era 850cc dimulai,
Yamaha dan Honda masih memiliki kebebasan untuk terus mengembangkan mesin mereka karena status konsesi yang dimiliki. MotoGP Thailand yang menjadi seri pembuka musim ini akan dimulai di Buriram pada Jumat 28 Februari. KTM menjalani pramusim dengan relatif stabil. Meskipun pembalap tim pabrikan Pedro Acosta berhasil menutup uji coba Buriram di posisi keempat secara keseluruhan. Sementara itu, duet tag 3 Viñales dan Enea Bastian ini masih mengalami tantangan dalam menyesuaikan diri dengan motor KTM selama musim dingin. Bastian ini mengakui bahwa gaya balap yang dikembangkan saat membela Ducati tidak sepenuhnya cocok dengan RC16. Viñales terus bekerja untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik motor dan akhirnya mencatatkan peningkatan signifikan pada hari terakhir uji coba. Ia berhasil menempati posisi ke-9 dalam catatan waktu gabungan, terpaut kurang dari 6/10 detik dari catatan terbaik Acosta. Peningkatan performa tersebut berasal dari peningkatan dalam aspek pengereman yang berdampak pada keseimbangan motor saat memasuki tikungan. Dengan kestabilan yang lebih baik di area pengereman, ia dapat memaksimalkan performa saat keluar tikungan, meskipun masih perlu lebih banyak pemahaman untuk mencapai potensi maksimalnya. Dari segi kecepatan balapan, Viñales merasa kompetitif meskipun dalam satu putaran cepat masih terdapat beberapa kekurangan. Dibandingkan dengan uji coba di Sepang, catatan waktunya menunjukkan perkembangan yang positif. Bimbingan dari pembalap penguji Mika Kallio serta kepala tim baru Aki Ayo memainkan peran penting dalam proses adaptasi. Dukungan tersebut membantu dalam memahami karakteristik KTM dan menyesuaikan gaya balap dengan motor. Proses ini masih memerlukan waktu dan diperkirakan beberapa hari tambahan akan dibutuhkan untuk sepenuhnya memahami dan mengoptimalkan performa motor. Yamaha yang puasa kemenangan pada 2023 dan 2024 tampaknya mulai menunjukkan kemajuan dengan motor anyar mereka. Performa positif ini terlihat selama tes pramusim di Sepang dan Buriram, di mana Quartararo mencatatkan waktu yang kompetitif. Namun, Quartararo tetap bersikap realistis. Ia yakin Yamaha masih harus mengatasi beberapa masalah sebelum bersaing di level tertinggi. Quartararo mencatatkan waktu tercepat ketiga di tes Sepang dan ke-8 di tes Buriram. Namun, ia masih kesulitan dengan ban depan Michelin tes Buriram. Pembalap 25 tahun itu juga mengungkapkan bahwa Yamaha masih kehilangan 0,2 hingga 0,3 detik dalam time attack karena masalah ban depan. Meski begitu, ia merasa ritme balapnya cukup konsisten. Meski masih tertinggal 0,3 hingga 0,4 detik dari para pesaing terdepan. Quartararo juga menyoroti masalah traksi belakang yang masih menjadi kendala bagi Yamaha. Meski timnya berhasil meningkatkan kecepatan maksimal, masalah kecepatan menikung masih perlu diperbaiki. Quartararo menegaskan fokus utama Yamaha saat ini adalah memperbaiki kekurangan yang ada, bukan mengejar target tertentu.